Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, hai sekali Ya Publik Lampung TV. ampun. Jumpa lagi dengan kita di Publik Lampung TV. Ya, pagi ini yang cerah sekali kita telah kedatangan tamu spesial, sosok yang sudah kita harapkan untuk hadir dari lama ya, rekan-rekan. Jadi baru sekarang berhasil kita hadirkan adalah tokoh pendidikan yang ada di Provinsi Lampung, senior bagi kami para peneliti dan adalah sosok-sosok bagi anak muda yang bisa dijadikan contoh. Selamat datang di studio kami, Dr. Admi Syarif. Mohon maaf menyita waktunya dan berkenan mampir di studio kami yang sederhana. Luar biasa. Saya agak nervous kalau sama beliau ya, kalau melihat kurikulum PT-nya dan track Enggak. record-nya luar biasa. Jadi ini dok, kita ngobrol santai beberapa tema-tema yang sedang hits yang ada di Siap. Provinsi Lampung. Jadi kenapa kami meminta dokter yang untuk mengeluarkan statement karena ini adalah requestnya teman-teman netizen Oke, tuh. oke. Dokter Admi dong suruh datang, kita Iya, iya, kangen iya. nih, gitu kan. Nah, mungkin yang pertama sih dok kan kalau kalau yang kami tahu kan dokter kan lebih banyak mengambil pendidikan awalnya di luar negeri dok. Iya, 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 betul. Mungkin sebelumnya kami ingin tahu lah apa yang dokter lakukan waktu mengambil pendidikan di luar negeri, khususnya di Jepang yang saya Iya, dengar, iya. dan seperti apa ceritanya di sana sih. Izin dok, Oke, dipersilakan. terima kasih. Selamat pagi netizen di mana saja Anda berada. Kami pun Ya, salam budaya Lampung. Oke, terima kasih nih. Senang sekali nih pagi ini liburan hari Sabtu ya. Bisa diundang sama Publik Lampung dok. Lampung. pabrik Lampung, orang-orang hebat. Amin. Kemarin saya buat istilah begal Lampung. Begal itu singkatan dari B Generation Admirable Lampung. Oh iya dok. Jadi begal itu adalah menjadi orang-orang yang membanggakan Lampung. Nah Oh ini saya iya. kira Ari, Yodi, dan kawan-kawan di Amin sini ini dok. adalah bagian daripada begal-begal dalam tanda kutip yang bakal membanggakan Lampung gitu. Amin Jadi ya dok. jadi begal jangan dilihat dari sisi negatifnya. Betul dok. Juga ada ternyata begal itu luar biasa, artinya juga banyak sisi positif. Betul dok. Oke, kembali dengan yang tadi pertanyaan dari memang saya ini termasuk orang yang suka jalan-jalan, ya suka merantau kali ya. Iya dok. Jadi saya dari SD sampai dengan SMA saya di Lampung, walaupun juga suka jalan-jalan tapi di seputar-seputar sini. Kemudian setelah saya lulus SMA di Iya dok. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, kebetulan waktu itu saya diterima belajar di Universitas Pajajaran, Oh iya di dok. Unpad, dan mengambil bidang ilmu waktu itu matematika dengan spesialisasi komputasi. Oh iya dok. Tahun 91 saya lulus, dan pada saat itu juga saya mendirikan beberapa perguruan tinggi di Lampung dulu, sekolah-sekolah Ya. ada LPB, ada base komputer dan lain-lain. Iya dok. Tetapi karena mungkin jiwa jiwa pendidikan itu sudah tumbuh, akhirnya saya waktu itu berpikir kalau gitu saya jadi dosen aja. Jadi tahun 91 akhir Ya. saya jadi dosen di Universitas Lampung, dan SK saya terhitung tahun 1992. Oh iya dok. 92. Dan pada tahun itu juga, pada akhir tahun 92, waktu itu ceritanya diadakan Iya dok. tes bagi dosen-dosen Unila karena ada beasiswa untuk sekolah di luar negeri melalui beasiswa namanya OTO Bapenas ya. Oh iya iya betul. Tesnya ada 2 tes, saya masih ingat dulu. Tes yang pertama adalah tes kemampuan bahasa asing, Iya dok. TOEFL. Tes yang kedua adalah tes potensi akademik. Iya. Saya beruntung pada saat itu saya termasuk yang lolos, dan akhirnya saya mengikuti pelatihan bahasa Inggris, dan alhamdulillah lolos sampai ke TOEFL 550 pada saat itu Oh syaratnya. iya betul. Dan saya waktu itu diterima di salah satu universitas di Amerika Serikat, namanya University of Miami di University of Florida. Oh di Florida dok ya. Itu dulu asalnya kalau dicerita agak panjang, gara-gara
Ada film Miami Police kalau saya nggak salah dulu tuh ya. Jadi kok saya jadi pengen sekolah di Miami Miami. ya. Waktu itu diterima di Miami Iya, untuk program master. iya dong. Nah, saat itu tidak terlalu selang terlalu lama, saya juga dapat beasiswa lagi untuk sekolah di Jepang. Oh iya Nah, dong. bedanya untuk yang sekolah di Jepang ini, beasiswanya langsung master dan doktor. Oh, double Jadi ya. beda kalau yang di Amerika tadi beasiswanya program master, Iya ya dok. yang di Jepang waktu itu master doktor. Terus saya berpikir, Wah, sebagai dosen kan, kalaupun saya ambil yang di Amerika, nanti saya harus berpikir sekolah lagi. iya betul betul dok. Karena kita kan harus dokter ya. Iya dok. Akhirnya pada saat itu karena kebetulan juga program yang beasiswa OTO-nya ini untuk dosen eh, diberikan kesempatan penundaan, Betul. saya akhirnya mengambil yang di Jepang. Itulah cerita Oh, asalnya kenapa saya pilih Jepang. oh iya Karena dok. Oh, beasiswanya langsung 5 tahun di Jepang di langsung S3. Jepang. Nah, saya langsung Oh, waktu itu nggak bisa bahasa Jepang, tapi karena sudah langsung harus berangkat, saya pikir orang bule aja kalau ke iya. Indonesia pakai celana pendek aja nekat bahasa anak Lampung ya, orang Lampung nggak berani ke Jepang sana walaupun jadi saya nggak bisa bahasa pun Iya. nekat aja kita ke sana karena saya yakin bahwa dimanapun juga di dunia ini banyak orang-orang baik yang Iya dok, betul. akan membantu kita insya Allah Betul. gitu. Oh, luar biasa. Oh, awal ceritanya begitu rupanya. Ada Jadi saya dua beasiswa, kemudian yang diprioritaskan adalah di Jepang punya. Oh, luar Hamzah biasa. akhirnya ngelanjut sampai 12 tahun. Jadi 12 tahun. agak jadi lama, kelamaan. Iya, ini sih dok. Berarti kan luar biasa ya Jepang jadikan pilihan. Terus kalau kita kan juga karena kebanyakan dari kami kan belum belum mengetahui secara persis perbedaan pola pendidikan yang ada di sana. Selama 12 tahun dokter berada di sana, kalau secara pendidikan khususnya gitu, banyak perbedaan atau banyak kesamaan sih? Iya, jadi sebetulnya sih biasa ya, setiap negara, setiap organisasi, sebetulnya yang membedakan adalah hanya pada budaya organisasinya ya. Oke, budaya Jepang organisasi. ini adalah negara yang, mohon maaf, sumber dayanya terbatas, Oh iya, Dok. khususnya sumber daya alam. Tidak seperti negara kita yang kaya ya. Indonesia ini kurang kayanya apa ya sampai Iya, Dok. orang bilang tanah kita tanah surga ya kan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, Betul, Dok. ikan dan udang menghampiri diri. Wah luar biasa kayanya ya. Kolamnya kolam susu ya kan. Tapi kalau Betul. kita cerita Jepang, Jepang ini adalah negara kecil yang tidak punya apa-apa gitu ya. Bahkan ada bencana yang cukup banyak, ada tsunami, ada gempa, ya dan macam-macam. Sehingga dia Betul. memang harus memperbaiki budaya organisasinya supaya bisa bersaing. Oh Nah, iya. ini yang membuat mereka bedanya dengan kita. Yang pertama budaya manusianya, budaya cara hidupnya. Iya, Dok. Karena dia tidak punya apa-apa, dia harus disiplin, Betul. dia harus kerja keras, ya kan, Iya. dan lain-lain. Ini yang saya kira budayanya beda dengan kita. Kalau kita kan karena kaya ya mungkin tidak terlalu Iya. kencang-kencang amat kerjanya, ya udah bisa hidup ya nggak ya. Mungkin bahkan kalau saya bilang ekstrim sekali gitu ya. Iya, Dok. Kita punya baju kaos 2 biji aja udah bisa hidup sepanjang tahun ya, pakai ganti-ganti baju itu. Tapi kalau di Jepang nggak bisa, dia paling tidak harus Oh. punya baju dingin, karena ada musim dingin Oh, ya, betul betul betul, dan Dok. lain-lain sebagainya. Nanam Hmm. padi, di Indonesia bisa kapan aja kita nanam padi, 1 tahun bisa 3 kali kan. Tapi di Jepang karena alamnya yang begitu keras, dia harus hitung betul. 1 kali nanamnya cuma bisa 1 tahun. Terlambat Hmm. sedikit saja, maka sudah masuk musim dingin. Oh, Padinya tidak akan berbuah. Jadi betul-betul mereka harus gunakan sangat jeli gitu, Dok ya. cara berpikir yang positif itu. Itu Oh, yang membuat mereka jadi spiritnya maju. luar biasa Jadi ya. Oh, betul, saya Dok kira ya. itu sih yang paling penting. Belajar budayanya. Oke, ya, Sekali Dok. lagi saya bilang Indonesia jauh lebih hebat daripada mereka. Tetapi Ah, cara hidup, cara kita memandang kekayaan ini yang menjadi kita agak
sedikit terlambat, Agak sedikit lah ya. terlambat. Jadi luar biasa ya, berarti effort dari kitanya yang memang harus kita tingkatkan gitu kan. Berikutnya ini kita yang lagi mau bahas mengenai Unila Dok gitu kan. Jadi Unila ini kan lagi santer infonya yang soal muri itu dong, mengenai profesor itu kan. Mungkin kami butuh statement dari dokter. Kalau menurut dokter, pencapaian muri itu seperti apa untuk plotting profesor itu? Ya, tentu saja kita apresiasi ya, Tentu, tentu tentu, saja tentu. kita apresiasi karena namanya juga sudah bisa masuk muri ya. Itu kan Luar biasa. nggak mudah, menjadi yang terbaik di Lampung aja tidak mudah, apalagi Betul, bisa masuk muri. Kita betul dok, apresiasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, betul dok. kurang dari 2 tahun, Unila bisa menghasilkan 15 profesor. Harusnya lebih karena ada yang meninggal, ada yang Oh iya dok. dikukuhkan sebelumnya. Oh Jadi iya. ada ini dan ini dicatat sebagai pengukuhan guru besar terbanyak. Wah Nah, luar namun biasa. demikian ada beberapa hal sih mungkin yang perlu kita cermati. Iya dok. Kehadiran 15 profesor ini kita harus lihat dari bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada Unilanya, Iya, kepada Lampungnya, betul betul. dan kepada Indonesianya. Iya, iya Ya, dok. tentunya kita berharap 15 profesor ini bisa menjadi kecepatan, Oh iya dok, betul. kepada Unilanya untuk mencapai visi Unila menjadi 10 terbaik tahun 2025 ini deh. Wah Oh, ini luar udah biasa. bentar lagi, Bentar, 4 tahun lagi, 4 tahun. 4 tahun lagi, tahu. Tapi kan artinya untuk mencapai visi itu harus ada percepatan. Betul betul. Harus ada percepatan dan 15 profesor ini ya betul-betul harus kita harapkan bisa menjadi akselerasi untuk mencapai visi itu. Oh iya Ya, betul ini betul ya. dok, luar Yang biasa. kedua, ke-15 profesor ini karena dulunya kalau kita lihat sejarah pendirian Unila ini, Universitas Lampung, Betul tujuan utamanya adalah bagaimana Unila ini bisa berkontribusi kepada pembangunan Lampung. betul betul. Bukan menjadi nomor 1 di dunia, nomor 1 di Indonesia, enggak. Hmm, Tapi menjadi pendorong, ya, menjadi sesuatu yang bisa membantu agar anak-anak Lampung dalam tanda kutip asalnya dari manapun, bisa orang baik. Lampung asal Jawa, orang Sunda dan lain-lain, Iya dok. itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Oh betul betul. Kemudian Lampung dalam tanda kutip baik itu budayanya, tanamannya, tumbuhannya, pendidikannya dan lain-lain bisa didorong oleh Unila. Nah, Oh 15 profesor ini kita harap bisa berkontribusi banyak amin. kepada kelampungannya. Saya Betul selalu betul. lihat, selalu cerita, kontribusi kepada Lampungnya apa sih gitu loh, karena kita Betul hidup di Lampung ya. betul. Kita hidup di Lampung, namanya juga udah Universitas Lampung, Iya dok. ya wajib dong, Betul betul. wajib. Kalau dia tadi belajar pertanian, ya bagaimana pertanian Lampung bisa meningkat. Betul Kalau dia betul betul. belajar profesor bidang pendidikan, bagaimana dia bisa follow up supaya anak-anak Lampung bisa semuanya mendapat Betul. pendidikan gitu kan. Wah Sehingga eksistensi Unilanya, eksistensi profesornya bisa menurut saya bisa tercapai. Jadi tidak semata-mata pencatatan saja, pencatatan 15 ekor profesor betul betul betul. masuk muri. Iya dok. Sesudah itu kalau istilah zaman dulu, kalau sekarang sih udah nggak ada lagi ya. Kalau Iya zaman dulu dok. ada yang namanya GBHR, GBHN. guru besar hanya nama. Nah, kalau dulu ya, kalau Kalau sekarang sih dulu. udah kagak. Nah, ini Betul. 15 orang-orang baru ini Profesor. kita punya ekspektasi yang luar biasa. Ayo Betul kita betul dukung dok. ini, kita apresiasi, kita dukung kawan-kawan untuk Betul. bekerja baik untuk Lampung yang lebih baik. Iya, betul sekali. Nah, Hmm. tuh teman-teman ya, khususnya dari Unila, kita ucapkan selamat kepada 15 profesor dan telah menembus rekor muri. Jadi sangat luar biasa. Berikutnya ini kan kemarin kami baca-baca info tuh dok mengenai capaian teknologi tepat guna di Oke. Provinsi Lampung tuh dok. Nah, jadi menurut persepsi dokter seperti apa itu kan sepertinya 2 ya dok ya? Iya, iya. Secara bersamaan. Dipersilahkan. Saya juga kemarin ya Unila
menyerahkan aplikasi teknologi tepat guna Iya, untuk namanya Tiup Pintar ya. Tio Kita Pintar. mengembangkan satu aplikasi namanya aplikasi Tiup Pintar Iya dong. yang akan digunakan oleh Tiup Gunung Katun Tanjungan Hmm, iya iya. di Tulang Bawang Barat. Di tulang bawang ya. Dengan aplikasi ini, aplikasi yang kita buat ini, saya tidak lagi katakan ini aplikasi saya karena sudah diserahkan oleh Unila. Betul. Jadi ini sudah mewakili Unila, harapan saya. Betul. Ke depan semua pelayanan administrasi desa, Oh iya. semua mulai dari ada 27 pelayanan itu, semuanya one second solution. Satu Oh, detik selesai. luar Mau bikin surat biasa apa ini. berbasis Android. Ya, walaupun dia Wah, di Jakarta, dia pengen jual sapi misalnya. iya. Dia tinggal isi saja harganya berapa, maka surat jual beli sapi langsung keluar. Langsung bisa dia download. Oh, luar Gitu yang amazing. ini ya, kita bikin 27 pelayanan administrasi desa, surat pindah Ah, ya kan, surat sehat, surat betul betul lain-lain itu betul. semua dia tinggal pakai Android, dia buka, dia karena dia sudah terkonek ke NIK, Betul dia betul tinggal betul. masukkan NIK-nya saja, otomatis tinggal mengisi kalau dia nama penjualnya NIK-nya sudah masuk kan otomatis penjualnya sudah ada, tinggal harga sapinya saja Iya iya, sudah betul. langsung jadi sistemnya kayak begitu. Online semuanya Wah, online, luar one biasa ini. second ini yang kita coba. Nah ini saya pikir karena memang mau nggak mau, suka nggak suka ya, Iya dong. zaman ini sudah berubah. Betul betul. Zaman ini sudah berubah. Nggak bisa lagi karena nggak ada kepala desanya, terus pelayanan pelayanan administrasi desa kudu nunggu kepala desanya datang dulu besok, lusa, nggak bisa lagi. Iya dong. Nah dengan sistem ini karena semua ada barcode-nya. Kepala desa Betul tidak betul. tidak tidak perlu repot-repot. Semua pelayanan bisa saya bahasakan kemarin dengan Pak Iya, Bupati. Alhamdulillah juga kemarin itu Tulang Bawang Baratnya luar biasa. betul betul. Pada saat penyerahan aplikasi, semua pejabatnya datang. Saya Wow, bangga mantap. betul ada Pak Bupati datang, Wakil Bupati datang, Sekda datang, Iya iya dong. Ketua Bapeda datang, semua datang. Ini menunjukkan keseriusan mereka Iya dong. untuk berubah. Iya, betul. Saya melihat ini Tuba Barat pimpinannya mau berubah. Betul betul. Mudah-mudahan kalau ini jalan, ini kemarin kita sedang pelatihan, kalau ini sudah jalan di pilot project Youth Gunung Katun ini, Iya. mungkin ini dengan mudah kita bisa replikasi ke Oh, semua. Jadi iya nanti iya dong. kalau mau pindah pelaporan juga, kalau diminta laporan oleh Pak Bupati, satu detik aja misalnya dibutuhkan siapa sih penerima BLT, Iya. tinggal klik langsung terkirim. Nah ya, Wow. penerima BLT termasuk koordinatnya ketahuan ya, Wah, by luar name by biasa address, ini. di mana alamatnya. Betul Bukan betul cuma betul. telepon aja, kalau orangnya lagi di mana pun bisa kita lihat ya nggak ya. Jangan Keren sampai banget Jangan sampai nih. Gojek aja yang bisa kita tahuin motornya di mana. Nah, ya. Gojek kan kita bisa tahu tuh, kita pesan GoFood. Misalnya sate, kita bisa Betul. tahu di satenya udah sampai di mana kan? Oh iya. Iya kan, GoFood. Nah, Eh, ini juga begitu nanti betul betul. dengan ini administrasi ini Pak Bupati bisa lihat Wah, keren siapa sih banget penerima nih. BLT yang belum belum nerima Iya dan dong, iya dong. lain-lain. Nah, jadi itu Wah, yang kita buat. Insya Allah saya kemarin mau bilang, ya, saya klaim dulu lah, saya klaim dulu. Kalaupun nanti kurang-kurang boleh, tapi saya klaim ini iya. aplikasi terbaik di Indonesia. Wah, luar Ah, biasa ini. saya mau klaim dulu kan. Kalau nanti ada yang bilang lebih Mantap baik ini. lagi, ya saya nomor 2. Ya, kan gitu loh kira-kira ya. Tapi untuk sementara, saya mau bilang, aplikasi yang kami kembangkan Ini adalah aplikasi terbaik terbaik nih. di Indonesia. Oh, luar Gitu loh. biasa nih. Mohon maaf nanti kalau misalnya Ari bilang, oh punya saya lebih bagus, ya saya nomor 2, ya kan, gitu loh. Luar biasa ya. Jadi itu ya, teman-teman netizen tuh dari teknologi itu yang terbaru dari Provinsi Lampung kita dan sangat disupport oleh Dr. Atmi ya. Produknya luar biasa. Jadi makanya untuk anak-anak muda ini khususnya ada engineer-engineer muda ya. Iya, Jangan jangan hanya terpaku di satu objek gitu kan. Banyak hal yang bisa kita kembangkan di provinsi kita ini kan. banyak 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 Betul. sekali ya. Iya. Karena ada kata Soekarno, Iya dong. sebetulnya saya ini udah terlambat sebetulnya. Iya. Karena Soekarno dulu bilang, untuk mengubah dunia ini, yang diperlukan anak muda yang tahu dan mau.
Iya, Dok. Nah, saya ini masalahnya satu, nggak muda lagi aja yang nah kalian kan yang muda-muda nih, Iya, iya, bener, nah, Dok. Ip muda tahu mau kan, tinggal bisa udah sangat tinggal nih, punya keren. kesempatan yang lebih Betul hebat, sekali. ya kan. Berikutnya ini sih, Dok, jadi ada beberapa pertanyaan kan mengenai pendidikan dan beasiswa sih, Dok. Hmm. Khususnya misal di kampung tua lah kalau di Hmm. bahasa kita kan. Karena saya sempat membaca beberapa opini dokter di media massa mengenai persepsi kampung tua di sudut pandang beasiswa. Itu seperti apa, Dok, menurut dokter? Ya, jadi gini, kalau kita lihat, kita cerita ya, Lampung ini kan, kalau kita lihat kampung aslinya Lampung, kampung tuanya Lampung, itu kan biasanya ada di pinggir-pinggir sungai ya. Ya, betul. Ada pinggir-pinggir sungai, apakah itu Sungai Wai Tulang Bawang atau Wai Kampung. Kita lihat ini Iya, Dok. memang kampung-kampung tua ini banyak yang relatif tertinggal dengan desa-desa pendatang, transmigran atau Iya, Dok. segala macam gitu ya. Betul. Nah, salah satu penyebabnya adalah memang agak keterlambatan kampung-kampung tua ini merespons bidang pendidikan. Oh iya, iya. Nah, menurut saya gitu ya, Iya, Dok. sehingga kalau kita lihat saudara-saudara kita yang pendatang ini di kampung-kampung yang transmigrasi itu anaknya sudah lebih dulu mendapatkan Hmm. pendidikan layak. Bahkan ada yang mohon maaf itu dari seberang Menggala masuk aja 3 jam 4 jam jalannya nggak ada pun anaknya ada yang bisa jadi profesor. Wah, Masya Nah ini Allah. kan Iya, iya, Dok. artinya Betul. apa, cara berpikir mereka menanggapi terhadap pendidikan ini sudah apa, one step ahead lah. Iya, betul, Dok. Nah sementara kawan-kawan yang di kampung-kampung tua ini agak terlambat, sehingga memang tidak heran kalau kita juga mendengar banyak kriminalitas yang cenderung pelaku-pelakunya adalah dari kawan-kawan dari kampung-kampung tua itu. Oh iya. Misalnya di tempat-tempat tertentu lah. Iya, Dok. Ya, Betul. inilah ya. Jadi saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Iya, Dok. Menurut Betul. saya tidak bisa dibiarkan, karena kalau ini kita biarkan tidak akan enak, tidak akan nyaman kalau kita hidup di sekeliling kita ada orang yang eh, secara ekonomi kurang Iya, atau Dok. secara Betul. pendidikan kurang, Betul. sehingga melakukan kejahatan-kejahatan tadi, kayak tadi misalnya begal apa tadi itu Iya, ya, betul. itu kan salah satunya salah satu dampak daripada kurangnya pendidikan itu. Oh iya, Nah betul, Dok. makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, ayo kita sama-sama, Iya, Dok. kita dorong bagaimana caranya kalau dulu transmigran datang ke Lampung dibangunin sekolah SD ya nggak? Iya, Dok. Dikasih penyuluh pertanian Betul, betul. sehingga anak-anaknya bisa sekolah. Nah sekarang bagaimana nih kita mereformasi meningkatkan kinerja masyarakat atau pemuda-pemuda di kampung-kampung tua ini Iya, Dok. supaya mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pendidikan. Iya, iya, Saya iya. yakin kalau semua kita yang di Lampung ini baik-baik dalam Iya, tanda kutip, betul. punya sekolah yang baik, Iya. ekonomi baik, insya Allah kejahatan-kejahatan itu akan kita kurangi. Makanya Iya, Dok. saya selalu meminta Unila, ayo dong Unila yang pertama kali Unila dulu. Kenapa? Kenapa lah saya dorong-dorong Unila? Karena Unila ini ada nama Lampungnya, Iya, Dok. Universitas Lampung. Betul. Kalau enggak nanti kita ganti kalau nggak mau ngurusin Lampung namanya ya. Masa mesti diganti namanya, kan jadi nggak bagus juga kan. Baru nanti kita minta ITERA juga. Lo ITERA ada di Lampung. Oh, betul, betul. Berpikir Oh. dong gimana nih memajukan desa-desa kampung tua. Iya, Dok. Kita minta UMITRA juga. Oh iya, Kita Dok. minta ya kalau UMITRA ngambil 1 atau 2 beasiswa dari kampung tua kan, Betul, betul. Dharma Jaya 2, Teknokrat 2, Unila 10, Betul. ITERA 10, Ih. sudah bisa Iya. satu kampung tua di Lampung ini satu, ya kan, Wah. sekolah kan, Betul, kasih betul. beasiswa 10 tahun 10 juga ya, insya Allah selesai. Betul, betul, Dok. Belum lagi kalau Korem bisa ngambil Iya, iya. 1 tahun 2 aja lah jadi tentara ya nggak. Betul. Kemudian polisi ada lagi, lama-lama banyak, selesai lah masalah ini. Oh. Iya, Jadi betul, Dok. empowerment menurut saya yang Empower. jangan cuman kita ngelihat, ini penjahatnya orang Lampung semua. Ini Ya, nggak baik. betul, itu nggak baik ya.
Jadi luar biasa lah ya. Jadi akhirnya kita dengar langsung nih statementnya. Ya, jadi seperti itu dok. Yang berikutnya adalah ini closing statement sih dok. Sebenarnya kami pengen lebih lama, namun kami sudah dicolek sama asisten dokter ini untuk, aduh, waktunya time out itu kan. Ini titip pesan kepada generasi muda sih, khususnya yang di Provinsi Lampung dok. Dipersilahkan. Oke, jadi saya tadi pesan bahwa muda itu tidak mudah. Muda itu sebentar saja lewat. Betul dok. Jadi kalau tadi pesan buat generasi muda, ayo cepat, Iya dok. cepat, jangan sampai waktunya terlambat. Iya. Kalau waktunya sudah lewat, kita nggak bisa kembali muda lagi, nggak bisa. Betul dok. Nah, waktunya muda ini, ayo kita belajar yang benar, Iya dok. kemudian melihat. Iya. Menurut saya belajar yang paling mudah itu adalah dengan melihat contoh. Iya dok. Kita lihatlah contoh anak-anak muda di tempat lain. Kalau perlu waktu liburan semester jangan dipakai kuliah semester pendek, itu jangan. Iya. Ya. Pergi jalan-jalan ke Bandung. Ya. Iya dok. Kita Betul. lihat anak ITB itu kalau jam 12 malam ngapain sih? Iya. Oh ternyata lagi ngerjain tugas, segala macam. Nah, ya kan, Iya ke dok. Jogja kita jalan-jalan, kita lihat anak UGM ngapain sih? Gitu. Betul betul. Mungkin kita melakukan ini karena kita tidak tahu, kita tidak pernah melihat bahwa orang lain apa yang kita lakukan. Iya dok. Gak Betul. usah jauh-jauh ke luar negeri lah, kita cari yang dekat-dekat saja dulu. Iya dok. Kita lihat kayak mana sih sebetulnya. Iya dok. Sama nggak sih belajar di Lampung dengan belajar di Jogja? Kenapa sih anak-anak Jogja itu Iya. hasilnya begini? Iya iya. Kenapa lulusan ITB itu pinter-pinter? Betul. Ya. Saya yakin belum tentu yang masuk ITB itu lebih pintar daripada yang masuk Unila. Sorry itu saya belum tentu ya. Iya. Bahwa mungkin ada atau banyak ya, bisa jadi. Tapi tidak semua yang masuk ke perguruan tinggi di Lampung, katakan ada ITERA, ada Amik Mitra, ada Iya. Unila, itu selalu kalah secara akademik dengan yang masuk ITB atau UGM. Belum Betul tentu. betul betul. Tetapi sekali lagi cara hidup Iya. itu sangat penting. Tadi kita sudah bandingkan Unila Lampung Indonesia dengan Jepang. Betul. Kita bisa lihat bagaimana Lampung dengan ITB. Betul. Sekali lagi anak muda harus cepat. Kalau saya kutip sebuah pernyataan dari Khalil Gibran. Khalil Gibran bilang begini, bila kau sedang menderita, mengacalah dalam-dalam kelubuk hati. Hanya yang pernah memberimu derita, berkemampuan memberimu bahagia. Wah, luar biasa ini. Dalam banget ini kan. Jadi agak loading ya, kadang agak loading. Tapi luar biasa ya. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Mohon maaf waktunya kurang lama ya. Nanti kita buat lagi take yang berikutnya. Saya mewakili redaksi, makasih banyak ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.